Emre mengabarkannya jika dapat info terkait proyek, sedangkan terjadi masalah dengan web kantor, tidak bisa digunakan. Mevkibe masih tak mau bicara. Leila menemukan masalah pada keuangan toko. Leila pikir Sanem telah mengacau berhutang banyak pada supplier, sedangkan pemasukan toko sangat berkurang. Ayah Sanem menenangkan Leila, Sanem tidak mungkin begitu, lagi pula itu sudah dibayar, jadi tidak perlu khawatir. Darin bilang, ini mirip gambar purbakala. Komputer Don Yadi mereka menggambar dengan tangan. Ucap JJ, Darin minta JJ memanggil desainer ke ruang meeting. Apa Zan coba menyabotas perusahaan? Tidak ada komputer yang bekerja? Ucap Emre. Zan jawab semua komputer sedang mencari dari mana Aileen mendapat informasi tentang proyek itu Zan yang akan bekerja. Imra tenang saja, katanya. Ternyata ayah Sanem berbohong, ia pergi ke supplier meminta keringanan pembayaran, tapi pemilik toko tak ada yang ada hanya asistennya. Mevkib melihat tetangganya bergosip. Setelah ibu musafir pergi, ibu Sanem segera tanya apa saja yang mereka bicarakan. Tetangganya awalnya menutupi, tapi Mevkib terus mendesaknya. Seperti ember bocor, tetangganya mengungkapkan semua kejelekan tentang rumah Mevkibi saat berkunjung malam itu seperti piring snack kotor dan lain-lain. Mevkibi lemas mendengarnya. Tetangganya bilang itu pasti bohong. Mevkibi tak perlu khawatir. Tapi Mevkibi dia masuk ke dalam rumah. Aileen bilang dia belum dapat apapun terkait proyek. Emre juga bingung. Aileen bilang apa Sanem tidak melakukan bagiannya. Emre bilang ya dia akan melakukannya. Emre pun mematikan telepon. Emre mengatakan segala macam tentang Zan yang katanya ingin menyabotas proyek, membagikannya di luar perusahaan, demi dapat keuntungan besar. Sanem percaya. Dia awalnya tak yakin, tapi ia akhirnya mau melakukan apa yang Emre suruh, menguping meeting penting. Canım büyükmüş. Yani yapmayıp ne yap? Sanem pergi setelah Emre berjanji Leila akan kembali ke agensi secepatnya. Aihan mendatangi toko daging kakaknya. Di sana banyak pelanggan sekaligus penggemar kakaknya. Karena kakaknya tampan, Aihan minta uang untuk biaya pembuatan toko online. Awalnya ragu, tapi Aihan bilang kakaknya tak akan kecewa kali ini. Dia bersungguh-sungguh. Wajah Azman langsung sumringah saat bertemu Leila. Ia menyapanya, sudah lama tak melihat Leila. Leila bilang, ia sekarang vegetarian, lalu pamit. Azman terlihat kecewa. Aihan berkomentar, seorang penjual daging dan vegetarian, sangat tragis. Aihan berterima kasih saat Osman memberikannya uang. Zan terlihat khawatir saat Sanem terbentur kaca. Sanem bilang ia takut telat untuk hadir di meeting. Di meeting ini, kehadiran Sanem tak dibutuhkan, ucap Zan. Sanem akhirnya pergi. Di meeting Gulis melakukan demo protokol keamanan di pesawat. Belum selesai, Zan menghentikannya. Ia kecewa apa ini hal terbaik yang bisa diberikan. Apa ini yang dinamakan iklan? Ada alternatif iklan lain, yaitu membuat ilusi fotografi, monumen keajaiban beberapa negara. Cukup baik, kata Zan. Darin tak yakin ini cukup waktu sampai besok pagi. Zan bilang, tak usah khawatir. Dia akan mengaturnya. Zan pesan, agar tak ada yang tahu selain mereka. Sanem bilang tak dapat melaporkan apapun karena Zan tak memperbolehkannya. Tiba-tiba Zan di pintu, minta satu orang untuk menemaninya pergi. Emre langsung merekomendasikan Sanem untuk ikut. Dia punya ingatan yang bagus. Sanem awalnya tak ingin, tapi Emre memberi kode. Emre minta Sanem memfoto hasilnya nanti. Sanem pikir mereka akan naik mobil, ternyata naik motor besar. Sanem terkejut, sebenarnya Sanem takut, tapi tidak mengakuinya pada Zan. Sampai tujuan, Sanem mengoceh tak ingin naik motor lagi. Apa Zan ingin membunuhnya? Zan membantu melepas helm Sanem. İçeri girişini yap. Ternyata percetakan itu milik teman Zan, bernama Akif. Akif menyambut Sanem ramah, menceritakan tentang Zan pada Sanem. Dipikirnya Sanem tunangan Zan,
karena ada cincin di jarinya. Belum lagi Sanam yang jawab antusias saat Akif tanya kapan akan menikah, mungkin suatu hari nanti. Zan bilang Sanam bekerja di agensi, hanya menemaninya. Betul sekali, kau pasti datang untuk bisnis bukan untukku, kata Akif. Zan kesini untuk mencetak. Semua mesin sedang digunakan, di jam ini jam istirahat, kata Akif. Bila perlu Zan akan di sini sampai malam. Akif bilang pada Sanam, ia iri pada Zan, semua temannya sibuk berbisnis, tapi Zan berpetualang ke seluruh dunia, seperti burung terbang bebas. Albatros, tambah Zan, membuat Sanam tersedak. Lalu mereka memilih menunggu di luar, sambil jalan-jalan. Leila harap ibunya akan bicara saat pulang nanti, tapi mengejutkan, air keluar bercucuran dari bawah pintu. Di tangga Mevkibi kelelahan membersihkan rumahnya, karena terlalu mendengar omongan tetangga. Gitti. Gel köpürdü. Hadi. Zan tanya apa Sanam lapar. Untung Zan tanya dia sangat lapar. Zan tertawa. Zan bilang, hampir semua gadis di kota tidak lapar, dan mereka tidak minum teh. Zan membawa Sanam makan, mereka asyik mengobrol. Zan tertawa lepas, namun berubah saat melihat cincin di jari Sanam. Malamnya, mereka kembali ke percetakan, mendapat kabar buruk, printer rusak bisa diperbaiki dalam 1 jam. Zan teringat printer tua milik ayah Akif. Dia minta izin untuk menggunakannya. Di gudang, Zan dan Sanam takjub melihat benda antik itu. Zan dibantu Sanam mencetaknya. Mürekkep. Di rumah, Leila dan ayahnya masih memancing ibunya bicara. Lihat komentar tentang film di TV yang membuat Mevkibe mengkoreksinya. Mereka senang akhirnya Mevkibe berbicara. Tapi karena salah bicara Mevkibe kesal pada suaminya. Ibunya tanya di mana Sanam? Dia masih kerja, jawab Leila. Dia selalu kerja, sedangkan Leila tak kerja. Leila bilang, karena kerjaan Sanam masih di bawah bukan level penting, ya di Sanam perlu bekerja keras. Sanam membantu Zan mencetaknya. Begitu hasilnya keluar, Sanam dan Akif memujinya. Terlihat luar biasa. Sanam minta izin mengambil undangan pesta 40 tahun agensi, Sanam kesusahan. Zan membantunya. Undangan untuk Albatros. Zan tanya, apa Sanam benar-benar ingin tahu siapa Albatros? Lebih baik tidak, jawab Sanam. Apa yang mengganggu Sanam? Sanam jawab, ia lupa mengabari tunangannya. Zan meminta Sanam pulang, ia akan mengerjakan sisanya. Sanam tak enak. Saat Zan izin ke toilet, Sanam segera memotret hasil gambar pada Emre. Emra memuji kerja Sanam, Aileen tak suka. Saat mereka punya tim lain, Sanam tidak dibutuhkan lagi. Emre tanya, apa Aileen cemburu? Sensin. Sanam pulang melihat ibunya menyetrika. Sanam tanya, ibunya bicara. Sanam senang ibunya tak marah lagi. Lalu ia pamit tidur. Di kamar, Sanam melihat foto selfie bertiga antara dirinya, Zan dan Gulis sambil tersenyum. Di jalan, Zan kepikiran jawaban membingungkan Sanam. Di kantor bilang sedang mencari Albatros, sekarang bilang tidak ingin bertemu dengan Albatros. Lalu dia berhenti menelpon Akif. Ia berubah pikiran tentang idenya untuk proyek. Bersambung, jika kalian suka video ini, klik subscribe, like dan komen. Sampai jumpa.